Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai renungan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di pagi ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, buka hati kami, pikiran kami, hidup kami, agar kami dibentuk oleh firman-Mu. Tolong kami Tuhan, ketika firman Tuhan akan kami renungkan, biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan diambil dari Keluaran 14 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang memasuki pelayanan dengan penuh semangat dan rasa percaya diri. Pendidikan yang baik, prestasi yang membanggakan, dan kesiapan intelektual seringkali membuat seseorang merasa sanggup menghadapi tantangan demi Injil. Namun Bapak Ibu, tanpa disadari, keyakinan itu kadang lebih bertumpu pada kemampuan diri sendiri daripada kepada Tuhan. Dalam pengalaman pelayanan awal ada kenyataan yang tidak sesuai harapan. Pelayanan dilakukan di tengah orang-orang dengan latar belakang sulit yang tidak tertarik pada istilah-istilah rohani yang rumit. Bahkan ada teguran agar komunikasi dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti. Bapak Ibu, di titik inilah muncul kebingungan, kelelahan, dan rasa tidak mampu. Namun Tuhan ternyata tidak sedang salah menempatkan. Justru di tempat itulah Tuhan sedang bekerja, bukan hanya bagi orang-orang yang dilayani, tetapi juga di dalam diri pelayan itu sendiri. Tuhan membawa seseorang sampai pada batas kemampuannya, agar kesombongan, ketakutan, dan keputusasaan digantikan dengan kepercayaan penuh kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan sengaja membawa mereka ke tepi Laut Merah, bukan karena ia lalai atau menghukum, tetapi karena dalam hikmat dan kasih karunia-Nya, ia tahu umatnya belum siap menghadapi peperangan. Di tempat yang tampak mustahil, Tuhan menyatakan kuasa-Nya dengan membelah laut, membebaskan Israel dan mengalahkan Mesir. Melalui peristiwa itu Tuhan mengajar bahwa keselamatan bukan berasal dari kekuatan manusia, melainkan dari Tuhan sendiri. Tuhan menggunakan tempat yang sulit untuk menghancurkan kesombongan, menenangkan ketakutan, dan menanamkan iman yang teguh kepadanya. Tidak ada situasi sulit yang berada di luar kendali dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, ketika menghadapi keadaan sulit, ingatlah bahwa Tuhan sedang bekerja dengan tujuan yang baik. Jangan hanya melihat kesulitan sebagai beban, tetapi sebagai sarana pembentukan iman. Belajarlah rendah hati dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan pada kemampuan diri sendiri. Bersyukurlah atas masa-masa sulit, karena di tangan Tuhan semuanya menjadi alat kasih karunia yang menyelamatkan dan memperbaharui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur firman-Mu pada hari ini mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus menaruh iman kami kepadamu di tengah segala situasi musim hidup kami. Bahkan di masa-masa yang paling sulit yang kami hadapi, kami mau mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau mengizinkan sesuatu yang sulit, yang penuh tantangan yang harus kami lewati dan kami jalani. Kami percaya Engkau punya maksud yang indah untuk setiap kami, agar kami belajar untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, agar kami selalu belajar percaya di masa-masa kesulitan hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.